Halo Sobat Budget Minim, back again dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Nah, kalian barusan udah lihat intro kan? Gue lagi ada di kota Singkawang, tempat orang tua gue lahir. Jadi gue memang nggak ada rencana mau ngevlog daerah Kalimantan, nggak ada. Gue pengennya Jawa aja. Untuk Kalimantan itu Aji Mumpung namanya. Karena gue ada tujuan kesini, kenapa nggak sekalian gue bikin video aja ya? Jadi video gue itu Aji Mumpung, karena lagi kesini ya udah kita buat video biar sekalian ya kan. Nah, gue ada mau rekomen satu hotel yang gue rekomen banget di daerah Singkawang ya. Semalam aja gue nginep di sini. Gue nggak bawa kendaraan, gue kesini naik pesawat ya. Pokoknya kalian nonton aja kira-kira gimana pengalaman gue nginep di hotel ini. Dan yang pasti hotel ini gue rekomen banget, dan gue nyewanya juga murah, cuma 210 ya. Kalian nggak percaya, cek video waktu gue nyewa ya. Halo Sobat Budget Minim, seperti biasa berikut ada video screen recorder gue dalam penyewaan hotel di video kali ini. Sekarang cek tanggal ya. Sekarang Kamis tanggal 15 Februari 2024. Gue rencananya di video kali ini gue pengen nginep di hotel yang budget minim di daerah Singkawang. Kali ini gue pakai aplikasi Agoda Hotel. Untuk tanggal 16 dan 17 satu kamar 2 orang dewasa, karena gue sendiri jadi tulis saya 2 orang dewasa. Di dekat saya kita cari. Oke, gue rencananya mau nginep di Red Door near RSUD Dr. Abdul Aziz. Nah, menurut gue harganya menarik ya, 174.000 di Agoda biasanya, tapi kalau di Agoda nih ada biaya tambahan lagi. Kita cek varian kamarnya dulu ya. Di sini kamarnya 174. Yang ini agak lebih mahal. Nanti gue cari tahu waktu di situ perbedaannya apa. Sekarang gue beli yang murah dulu ya. Oke guys, gue cek dulu ya. Ini udah terbit nih, Jumat 16 Februari jam 2 siang check-in. Sabtu 17 Februari jam 12 siang check out. Oke. Max 2 dewasa. Oke. Nah, untuk totalnya kan tadi di aplikasi 174. Entah kenapa kalau di Agoda selalu aja jadi lebih mahal. Tapi masih 210, masih budget minim, jadi kita langsung aja bayar. Oke, gua bayar dulu ya guys. Oke, sukses ya. Ini udah gue bayar, totalnya 210, 860. Jadi tiada dusta di antara kita. Tadi pilihan bayarnya banyak melalui BCA, BRI, banyak deh. Gue pilih BCA, BRI Virtual Account. Nah, ini bukti transfernya, jadi tiada dusta di antara kita ya. Oke, sekarang kita lihat tiketnya apa udah muncul. Kita balik lagi. Cakep. Oke, ini tiketnya sudah terbit. Ini nomornya, ID pemesanan 1190703213. Oke. Tiada dusta, ini alamatnya, tiada dusta di antara kita. Cek video berikut ini. Thank you. Oke, tiada dusta di antara kita kan. Bawa gue bener nyewa tuh harganya segitu. Sekarang gue lagi ada di ikonnya kota Singkawang, di kawasan Pasar Hongkong. Pokoknya dari hotel gua ke Pasar Hongkong itu deket, cuma 10 menit. Nanti gua tunjukin videonya, ada di video, kalian stay tune aja ya. Yaudah, biar nggak pada penasaran gimana hotelnya, kira-kira rekomen apa enggak. Mudah-mudahan dengan video ini gue bisa ngebantu teman-teman yang lagi bingung nyari hotel di daerah Singkawang yang ada rencana ya. Kalian stay tune aja video ini. Intro, thank you.
Oke, nyampe. Iya, nggak apa-apa. Nyampe. Isi, Pak. Proses check-in. Isi ya. Mau check-in. KTP. Ditahan apa? Ada dua pilihan, mau pakai tahan KTP atau mau pakai deposit. Tahan aja. Ya, Tapi kalau ngambil pagi bisa ya? pakai deposit kadang memberatkan tamu. Saya sih nggak masalah. Kalau budgetnya pas-pasan, dia susah mau makan, susah mau jalan-jalan. Tapi kalau orang yang budgetnya ada, karena KTP lebih penting. Kalau Dia lebih penting. Kalau- di Jakarta, luar Kalimantan, KTP dia lebih penting daripada budget. iya, Kalau di Kalimantan, KTP tidak begitu penting. kalau di KTP bisa Kalimantan dilempar ke jalan, KTP siapa yang tidak pakai tahu. silahkan. Tapi kalau di Jakarta ketemu KTP, ketemu uang katanya. ketemu uang. Karena kan bisa buat pinjol. Iya. Kalimantan tidak bisa. KTP tidak begitu penting di sini. Kalau, Orang semua nggak diambil. diambil. Dan Aneh. tamu-tamu yang bermasalah ini tidak diambil. Tapi Pergi ke udah kantor bayar Capil, kan? bilang pergi kantor Capil, KTP saya hilang, besok jadi langsung buat. Tidak perlu surat polisi, tidak perlu apa, tidak perlu RT, langsung jadi ya. Kalau di Kalimantan, kalau di luar Kalimantan mungkin kalau KTP hilang harus ada surat dari polisi atau apa kan. Iya, ribet Ah, kalau di Jakarta. sini enggak. Kalau Jakarta ribet. Ini kalau hari biasa berapa Mas? Kalau malah hari biasa nih, weekday. 220. Offline ya, kita Iya. bicara offline ya. Kalau weekend 300. Nah, kalau weekend Malam- tergantung kamar. Tergantung kamar, Nah, berarti ada dua tetap ya. 220. Hmm? Hari biasa normal tetap 220. Iya. Oh, kalau Iya. kamarnya ada berapa jenis emang? 15. Jenisnya? Heeh. Total kan 15. Satu jenis saja Satu standar. jenis. Oh. Ini Kalau apa hari nih? biasa 220 itu sampai habis full. Tapi kalau weekend 220, lagu 5 kamar naik, 5 kamar naik. Oh gitu, Ya, jadi tergantung bervariasi ketersediaan ya. Kamar. Ya ya, jadi kalau makin dikit kamar Ya. makin naik lagi. Kalau hari biasa kan kita hanya anukan salus saja, kasihan. Hmm. Hanya untuk tempat tinggal. Iya iya. Istirahat lah. Weekend itu kan biasanya untuk yang liburan. Benar-benar. Boleh minta WA-nya ya? Wifi-nya, Oh ya, saya foto ya. Kenceng ya WiFi-nya. wifi sih tergantung pemakaian sih. Berapa orang sih ini maksimal? Ini kayaknya kayak satu rumah sih kalau saya lihat ya. Hah? Bukan kayak kamarnya hotel. sih dia model, sebetulnya kan kita awalnya kosan. Siapa? Iya, kosan. Kayak kontrakan Ya, lah. begitu kerjasama dengan aplikasi, kita buat kamar standar. Satu kamar hanya 2 dewasa, 1 anak-anak. Kalau dua Di bawah anak masih 12 boleh tahun. ya. Kalau 2 anak, yang penting di bawah 12 tahun. Boleh, boleh. Ya, yang penting 2 dewasa, anak-anak di bawah 12 tahun gratis menginap. Hmm. Kalau di atas 12 tahun itu kan tamu remaja. Hmm. Tamu remaja sama juga dengan dewasa. Ya, sama juga macam kita di rumah, masa anak-anak kita suruh tidur sama kita. Iya, iya. Kan kamar sendiri kalau yang dah besar. Nah, itulah dia, kamar standar. Tapi boleh kalau dewasa 3. Kalau dewasa 3 dia kenakan biaya cas. Oh, berapa per orang? Satu orang 75. Tapi dapat kasur? Enggak, Enggak, enggak. casnya aja. Casnya aja. Siap, siap. Oke. Sekarang saya nunggu kamar. Check-in jam 2, nggak bisa jam 12 ya. Iya. Jam Kalau 2. mau lebih awal, dia kena biaya tambahan. Biaya 50.000. Biayanya early check-in. Iya, lebih Di cepat. aplikasi ada. Oh, ada. Tapi Ya, offline kalau bisa. aplikasi, selain aplikasi Retus dia tidak ada. Kenanya di sini. Tapi kalau di aplikasi Retus di situ dia sudah ada punya pilihan. Benar. Ingin masuk di awal, Masuk di sudah awal. ada pilihannya. Tapi kalau offline juga bisa masuk di Kalau awal. offline juga bisa, tetap kena biaya tambahan. Langsung. Siap, siap. Sekarang saya nunggu apa nih? Hah? Udah, tunggu kunci lagi. Nunggu kunci. Siap. Udah mau check out. Kamar di bawah ada 8, di atas Di bawah 7. ada 10, di atas ada 5. Oh iya, di atas 5. Berarti sisi yang mana nih? Sini apa sini? Hah? Yang sebelah kiri. Sini. Sini Kalau bukan. sebelah sana rumah pribadi. Rumah pribadi. Rumah pribadi. Oke, kamar J bawah. Iya, bawah sebelah kiri ujung. Oke. Air panas ada? Hah? Air panas? Air panas ada, air minum malah kita ndak pakai galon 2 aqua 2 putih. Kalau tempat lain kan aqua 2 putih. Hmm. Sekali teguk habis. Kalau ini? minta lagi bayar. Iya. Kalau ini pakai air galon.
Berarti ngisi. Hah? Panas dingin, habis tinggal lapor. Kita ada persediaan air galon. Di mana sama ngisinya? dengan Mas Gua. Cara isinya gimana? Ngisi apanya? Airnya refill ulang. Ini air galon ini. Tinggal hidupin aja panas dinginnya. Oh, di kamar ada. Jadi tiap kamar ada. Oh, saya pikir harus ke sini. Iya, tiap kamar ada. Jadi Iya, kalau iya. habis penuh, habis lapor aja, langsung Lapor kita aja. ganti baru. Siap. AC udah. Kita kerjasama dengan Mas Mantap Gua. ya. Jadi kalau pakai botol aqua sekali teguk habis minta lagi bayar. Kalau kasur semua sama ya? Kasur Twin. semua Twin sama. apa king? Yang queen, Yang twin dua. yang queen, queen, Queen ya. Queen. Yang queen yang queen, satu. bukan yang twin. Kalau twin- bentuk kamar atas kalau bawah sama twin, ya? Kalau double kan satu-satu, tidurnya untuk satu orang. Twin Ini gitu. memang untuk kasur keluarga. Iya. Nah, Berarti nggak ada yang twin ya? tidak ada. Atas semua sama ya Atas bentuknya? semua sama. Siap. Oke deh. Dengan Mas siapa? Eko. Saya Vicky ya, dari Traveling Budget ini. Oke guys, tadi gue udah check-in, kalian pasti udah nonton. Sekarang gue pengen ke kamar ya. Posisinya nggak diantar, jadi kita ke kamar sendiri. Kadang kan ada hotel yang diantar, ini enggak. Oke. Nah guys, kalian lihat ya bentuknya. Kalau orang Jakarta bilangnya ini kontrakan, kalau orang Kalimantan mungkin bilang ini barak, bisa juga. Kosan juga bisa. Tapi bukan yang bangunan yang ngap ya, maksudnya yang di lantai 2 yang jarak antar lorongnya kecil. Kalau yang di sini modelnya kayak rumah yang berjejer yang mirip dan bisa taruh motor di depan rumah. Cuma kalau mobil mungkin 3 sampai 4 kapasitasnya. Oke, ini kamarnya dengan harga 210 ya di weekend ya. Gua nginep di weekend di hari Jumat, besok hari Sabtu. Nah, air bisa dingin katanya, bisa panas, tapi nanti gue cek. TV, wifi udah dapat ya. AC harus AC kalau Kalimantan. Gue nyalain lampu dulu. Oke, terang ya. Wah, kasurnya bersih banget ya. Pokoknya ini kamarnya menurutku sih nggak pengap. Kalau biasanya hotel budget minim kan pasti pengap, lorongnya kecil. Jarak ada yang bagus, cuma kan kebanyakan begitu modelnya. Cuma kalau yang ini menurut gua dengan harga 210 di weekend itu kamarnya nggak pengap karena ventilasinya jelas sekali. Depan kalian bukan sebuah lorong kecil yang di sebuah lantai, tapi depan kalian plong langsung tuh, ya kan. Bangunannya mirip semua. Di bawah ada 10 kamar Bang Budi. Di sini kalian juga dapat handuk ya untuk 2 orang, karena gue cuma sendiri mungkin dikasih 1. Nah di sini juga bisa pesan makan, mungkin ini kerja tokonya dekat-dekat sini ya. Nanti gue coba pesan. Oke. Lemarinya di situ agak kotak, maklum lah. Udah 5 tahun nih hotel, tapi untuk hitungan 5 tahun bagus sih, bersih. Ada TV, ada wifi. Oke, gue sekarang masukin barang-barang gue. Ingat, ini edisi gue nggak ada rencana mau ngevlog di daerah Singkawang, cuma karena aji mumpung, karena gue memang ada tujuan ke rumah kakek gue. Kenapa gue nggak sekalian ngevlog pulangnya ya, karena ini udah selesai nih, gue pengen ke Jakarta. Jadi ya gue mampir di satu hotel yang menurut gue rekomen di Singkawang. Di sini namanya nanti gue tulis di sini ya, gue kurang apal namanya, pokoknya Red Door Nears titik lah. Nah oke, kalian stay tune aja, nanti gue kasih tahu di akhir video pengalaman gue kesini, dan nanti gue mau nunjukin gue ke kawasan di Singkawang yang paling ramai, namanya Pasar Hongkong. Di situ juga ada ikon-ikon kota Singkawang yang bisa untuk kalian foto. Kalau dari sini kira-kira naik Grab berapa lama? Karena memang lokasi ini nggak strategis dengan wilayah Pasar Hongkong, tapi nggak jauh, sekitar kalian lihat peta di sini mungkin sekitar 3 kiloan ya, nggak jauh. Sebenarnya gue bisa cari hotel yang dekat Pasar Hongkong, bisa, itu jalan kaki paling 5 menit, 10 menit, atau bahkan semenit. Cuma masalahnya yang di daerah sana rata-rata ketika ada yang bagus mahal karena lokasi strategis.
Ada yang murah, cuma gua nggak rekomen, nggak berani rekomen karena dari ulasannya juga jelek ya kan. Terus temboknya kanan kiri triplek, ada yang masih pakai triplek, harga di bawah 200. Wah, kayaknya kurang cocok deh kalau gua rekomen. Jadi gua milih yang agak jauh. Nggak jauh banget sih, agak jauh sekitar 3 kilo, tapi rekomen. Oke, gua udah taruh barang gua ke dalam kamar. Sekarang gua mau nunjukin WC-nya. Tadi kayaknya gua kurang jelas ya nunjukin WC-nya. Nah, ini WC-nya ya. Ukurannya memang gak gede sih, paling 1,5 meter kali 1,5 meter. Cuma di sini, di sisi sini tadi kan gua nggak videoin ya. Di sini ada air panas ya. Nah, di sini ada mesinnya, di sini ada showernya. Jadi walaupun kecil begini tapi padat ya, maksudnya full fasilitas. Jadi kecil tapi padat. Ya itu. Nah, ini kayaknya gua harus colok dulu deh. Ini katanya bisa air dingin nih guys. Kalau menurut gua sih ada 3 nih ya. Masuk logika sih. Kalau ada 2 berarti panas dan sedang. Kalau ini panas sedang dingin. Mantap sih. Nah, ini kayaknya ada on off-nya ya. Ya kan? Nah, gua on dulu. Nah, udah nyala nih. Kita tinggal cek nanti airnya dingin apa enggak. Nah, ini pakaian gua. Ini gelas sudah dikasih. Ini ada bangku. Untuk kamarnya besar ya menurut gue ya. Ini kayaknya ada 2 tombol ya, feeling gue ya. Ini decoder, ini off. Ya. Nah, nyala nih. Ini apakah udah smart TV? Kayaknya sih belum sih, feeling gue. Tapi di sini udah ada wifi ya. AC-nya juga baru gue nyalain udah dingin banget ya. Nah, TV-nya jernih ya. Kadang ada hotel yang TV ada tapi siarannya nggak ada, jadi fungsinya apa? Kalau yang hotel budget ada aja deh. Ada aja. Nggak akan yang bisa 100% sempurna. Tapi untuk hitungan ini menurut gua 200.000 di weekend. Oke. Budget minim, masih budget minim. Masih oke. Udah, gue mau mandi dulu, istirahat dulu. Mungkin nanti di video selanjutnya gue akan nunjukin suasana malamnya seperti apa. Dan besok paginya gue akan nunjukin ke pasar Hongkong dari sini menggunakan Maxim berapa duit. Dan gue memang pengen ke sana untuk cari makan, tapi di pagi hari, bukan di hari ini. Karena hari ini kan jam 3 sorean gue baru check-in. Gue pengen istirahat full hari ini. Paling besok pagi gue baru pergi. Dan malam paling nge-shoot untuk kondisi malamnya seperti apa kurang lebih ya gambarannya di hotel ini. Oke, stay tune aja ya. Thank you. Tadi oke, sobat budget minim, tadi gue datang kan jam 3 check-in. Gue ketiduran nih, baru bangun. Terus gue lapar. Nah, di sini kan ada menu nih. Kalian lihat ya. Gua lambatin. Oke. Nah, di menu-menu ini nanti gua taruh sini menunya. Di sini ada Indomie goreng plus telur plus sayur 12.000. Tapi di sini gua pengennya 2 Indomie. Di sini nggak ada harganya. Tapi ada WA-nya, gue tanya, gue chat ke orangnya, katanya kalau 2 Indomie tanpa telur itu 12.000. Jadi gue pilih itu aja. 2 Indomie tanpa telur tapi pakai sayur 12.000 nanti diantara. Di sini nih enaknya kalau kalian nyari makan, kan lokasi ini kan agak masuk ke dalam gang ya, bukan di jalan utama, jadi sekitar 200 meter agak masuk. Jadi kalau nyari makan ya kalian harus jalan lagi ke depan atau GoFood atau sejenisnya itu bisa. Tapi di sini ada kantinnya ya, semacam kantin. Jadi kantinnya itu pas di depan gerbang hotelnya. Nanti gue tunjukin di video pasti ada. Nah, di sini enaknya lagi, ini kita bisa isi air dingin nih. Ini harusnya dingin ya. Nanti gue tes ya. Apa yang ini yang dingin nih? Nanti gue cari tahu nih, bisa dingin apa enggak. Nah, jadi kalau kalian berempat
ada anak 2 itu kan free tuh, anak yang kurang dari 12 tahun. Mau 3 anak juga kalau nggak sampai 12 tahun itu free. Misalkan berlima, ayah, ibu, anaknya 3, tapi 3-tiganya nggak nyampe 12 tahun itu free. Kalian atur aja tidurnya, dan kalian bisa isi susu. Kan biasa kalau susu kan harus air panas tuh, airnya juga udah disediain. Nah, enaknya nginep di situ. Di sini gini, cuma nginep di sini banyak peraturan ya. Kalian baca no alcohol, no drugs, no smoking, no weapons. Nah, kalau kalian merokok kena denda 1 juta. Kalau saran gue merokok buka jendela aja, kan di depan kamar kalian kan semacam teras ya, teras kecil yang ada tempat duduknya, jadi kalian bisa merokok di depan, jadi nggak usah ngerokok di dalam. Lagi ngerokok di dalam juga ngap ya. Dan gue lebih suka juga kalau sebuah hotel atau penginapan itu rokoknya itu di luar, karena kalau kita biasanya kalau boleh ngerokok di kamar yang udah nih, kamar itu pasti akan banyak sundutan rokok, nggak bersih, nggak akan sebersih yang ketentuannya kamar nggak boleh ngerokok, biasanya seperti itu. Oke guys, jadi gue sekarang lagi nunggu diantar mie gorengnya nanti. Ya. Iya, ini 2 mie. Iya, Bentar uangnya. 12 kan? 12. 12.000 kan? Iya. Nggak mau plastik. Lupa nanti ya. Iya. Jangan yang besar banget ya. Nggak usah, sedang aja. Oke, Indominya udah nyampe. Nah, dia kemasnya seperti ini, dikasih daun jeruk, karena ciri khas orang Singkawang itu mereka suka asam ya. Oke, harga 12.000, dikasih kecamba, dikasih sayur, dikasih rawit, murah sih. Oke, gue makan dulu ya guys, sembari ngobrol-ngobrol. Makan coy. Ada nasi goreng juga ya, cuma gue lagi nggak pengen makan nasi goreng karena gue pas di Singkawang ini gue kulinernya lebih ke kue tiaw ya, karena rajanya Singkawang itu kue tiaw, pokoknya banyakan kue tiaw. Bubur juga boleh, termasuk the best. Bubur, kue tiaw, pokoknya makanan-makanan khas Kalbar itu mantap-mantap deh, gue suka. Coba kita kasih jeruk dikit ya. Oh iya, makasih ya. Oke guys, kita makan dulu ya. Udah, gue cuma mau nunjukin kalau sobat budget minim nginep di sini nyari makan, gak usah pusing walaupun masuk gang dikit ya, karena di sini ada kantinnya, dianterin ke kamar dan murah juga. Kalau kalian Sultan pakai Shopee Food deh, tapi kalau Sultan juga nggak nginep di sini deh, gua rasa yang semalam 1 juta mereka nggak masalah. Kalau yang nonton video gua kan rata-rata yang satu frekuensi sama gua, yang budget minim. Air udah disediakan, sabun sikat gigi udah ada, sabunnya bukan yang abal-abal loh. Sabunnya merek Dove. Biasanya hotel-hotel yang budget minim kasihnya kan warna hijau-hijau gitu ya, yang bulat. Kalau ini dikasih merek Dove loh. Sikat gigi dapat ya, handuk dapat, air dapat, gelas dapat. Nih, mantap. Ya udah, gue makan dulu ya. Lanjut lagi. Thank you. Seger abis mandi. Sekarang kita ke balkon untuk smoking.
Kalau ngerokok di luar ya guys, kalau di dalam kena denda 1 juta. Nah kondisi malam kurang lebih kayak gini. Kita jalan-jalan bentar ya. Kondisi malam kurang lebih di sini. Ini di sini 5 kamar, di sini 5 kamar, di atas ini 5 kamar. Jadi total 15 kamar. Tadi di depan gua ini ada suami istri sama anak 3 naik 1 motor nginep sini. Dan itu nggak masalah karena anaknya masih di bawah 12 tahun. Nah, di sini bisa taruh motor kalau yang buat bawa motor. Nah, ini parkir mobilnya nih. 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, 7 mobil bisa sih kalau dipaksa. Nah, itu warung yang tadi. Yang warung yang tadi gue beli mie goreng. Nah, ini warungnya. Pondok kamu nanya. Nah, di atas itu ada kayak balkon ya, bisa duduk-duduk. Besok kita lihat ya, udah malam, udah gelap. Oke, kurang lebih kayak gini lah suasana malam di Red Door near RSUD. Gue kurang hafal namanya, panjang soalnya. Nanti gue tulis di sini nih namanya. AC dingin, air panas berfungsi, air ada. Air yang buat minum ya, maksudnya buat yang minum panas juga ada, dingin juga ada, sedang juga ada, dan untuk mandi air panasnya juga ada. Wah mantep, kamar gua paling pojok nomor J. Harga 210. Kalian pasti udah nonton kan video screen recorder gua pas lagi nyewa. Pagi guys, sekarang jam 6 mau jam 7. Gue pengen eksperimen dari sini menuju ke kawasan Hongkong. Gue sekalian mau nyari makan juga karena buat sarapan. Semalam gue makan di sini ada menu, tapi kalau pagi gue pengen makan di daerah kawasan Hongkong. Dan juga mau ngasih tahu teman-teman kalau dari sini ke kawasan Hongkong tuh Grabnya murah dan terjangkau karena memang gak jauh juga. Kalian lihat peta di sini, kurang lebih lokasinya 2,9 km atau sekitar 7 menit kalau pakai motor. Kira-kira berapa ya ongkosnya? Nanti gue bakal nunjukin dari pas gue dijemput Gojek sampai menuju situ, videonya juga gue tunjukin. Jadi biar kalian tahu kurang lebih, oh deket ya ternyata ya gitu lah. Intinya gitu lah. Dan di kawasan Hongkong juga adalah salah satu tempat yang paling rame menurut gue di Singkawang. Mungkin itu kayak kalau di Jakarta mungkin itu kayak bundaran HI. Pokoknya pusatnya deh. Kalau di sebuah kota mungkin itu alun-alunnya bisa dibilang juga seperti itu. Oke, sekarang kita buka dulu Gojek ya. Ya, gue pakai screen recorder dulu bentar. Oke, kalian cek di sebelah kiri gue ya, di sebelah kiri gue. Gue buka aplikasi Gojek. Kita tes Gokar ya, berapa? Tes dulu Gokar. Tujuan kawasan Hongkong. Atau pasar Hongkong juga boleh ya. Pasar Hongkong. Nah, pasar Hongkong Singkawang. Kalau titik jemput sesuai titik aja. Lokasi jemput, pilih peta, sesuai titik aja. Lanjut. Red Door near RSUD Dr. Abdul Aziz ya. Nama tempat yang kita nginep sekarang. Oke guys, sudah keluar. Nah, kalau Gokar cuma 13.000, ada potongan 6.000. Murah banget kan? Berarti deket banget ya. Nah, cuma karena gua nggak pakai Gokar, gue pengen pakai Gojek aja karena gue sendiri dan gue pengen videoin karena kalau pakai Gokar videonya lebih nggak gampang ya. Gue keluar lagi,
gue ganti ke GoRide. Jadi kalian udah tahu ya kalau Grab mobil itu cuma sekitar 13.000, paling mahal 20.000. Jadi deket banget ya. Oke guys, sudah guys ya. Pakai motor cuma 9.000 ya. Ini kalian lihat screen recorder di sini. Ada potongan. Kalau pakai Gokar juga bedanya cuma 5.000, tapi gue rasa aku motor aja karena kan gue mau nge-vlog ya. Udah gue pesen dulu ya. Karena gue mau nyari makan. Oke, nanti gue shoot kalau driver udah datang. Stay tune aja. Gojeknya udah datang. Kita sekarang keluar. Nah, kondisi kamar gue habis gue tiduri. Berantakan ya. Mas, pasar Hongkong. Nggak usah helm kan? Aja, ya. Pekong ya. Pekong. Itu Pekong air tua. yang balon Pekong tua. Di sininya kah? depanan. Oke. Saya bayar pakai GoPay kan? Ya oke oke Nih, oke. kasih 2.000 lagi. Biar enak. Oh, Terlalu dikit. Oke. Gue udah sampai di Pasar Hongkong. Nah, di sini ada juga Tugu Selamat Datang Singkawang atau I Love Singkawang. Nah, itu Pasar Hongkong. Ada balon udara nih.
Oh iya, Dua. boleh boleh. Orang lagi pulang kalian. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu ya. Dua, tiga. Oke, jadi gue cuma mau nunjukin kalau dari hotel ke sini tuh cuma 10 menit. Tadi kalian udah lihat kan videonya. Dan kalau kalian ke Singkawang pasti harus ke sini, kalau enggak rugi banget. Ini pusatnya banget ya. Buat foto-foto, nyari makan juga banyak ya. Pokoknya di daerah sini kalau pagi, sore, malam tuh rame mulu makanan. Kalian nggak usah pusing nyari apa aja. Ada. Mau yang halal, yang nggak halal juga banyak di sini. Jadi kalau halal itu kalian tanya aja dulu. Takutnya nggak halal karena di sini makanan halal terhitung banget ya. Itu pasar Hongkong. Oke guys, tadi udah lihat kan gue cuma 10.000, cuma 9.000 gue dari hotel menuju ke sini. Sekarang gue pengen nyari makan yang halal-halal. Nah, di dekat kawasan Hongkong ini ya, ada tempat makan yang menurut gue enak dan halal ya, dan murah juga pastinya. Nah, di sini nih lokasinya, kalian gua jalan apa gitu. Pokoknya patokannya wihara ini. Wihara yang ada di kawasan Hongkong. Di depan toko Cemerlang. Ya, nasi kuning, bubur semua ada di sini. Murah. Nasi kuningnya cuma 10.000. Nasi kuning ada, Bu? Berapa piring? 12.000 ya? Oke, mau. Ya, makasih. Tidak pernah kembali berjalan Guys, sudah datang nih 12.000. Makan dulu ya, habis ditemenin sama ngamen. Nasi kuning khas Kalimantan Barat. Mantap. Makan dulu. Oke, kita ke atas yuk. Jalan-jalan. Untuk
bagian atas sebelah kirinya aja yang disewain ya. Sebelah kanannya rumah pemiliknya atau rumah yang jaga. Nah, di sini ada ruang rokok kalau untuk di atas. Mereka di sini, kalau untuk di bawah di depan kamar. Tinggal taruh meja, bangku, taruh kopi, rokok santai. Kalau untuk pintu kamarnya dia pakai huruf ya. Nah, ini belakangnya rumah warga. Ada bukit-bukit nih. Nah, ini bagian bawahnya. Ini kamar atas nih. Nggak dikunci nih kayaknya. Isi. Ini kamar bagian atas. Sama ya, desainnya kurang lebih ya. Persis kayak di bawah. Semua kamar desainnya semua begini, nggak ada yang kasut tweet. Oke, cukup lah keliling bagian atas. Oke, langsung aja deh kita buat gimana pengalaman gue nginep di sini biar cepat durasinya, biar nggak terlalu panjang. Dan gue juga pengen dijemput sama travel menuju ke Pontianak dari Singkawang, kayak semacam taksi. Harganya 150.000, nanti ada videonya di video berikutnya. Ya, gue cuma berbagi pengalaman gue naik taksi aja, jadi buat teman-teman juga ya, biar tahu gitu. Yang belum tahu ya, karena rata-rata pasti udah pada tahu. Oke, gimana menurut gue? Jadi nama hotel ini Red Door Mir Rumah Sakit Abdul Aziz ya, sesuai di video waktu gue sewa. Kalian pasti udah nonton video kalau gue nyewa itu bener 210 ya kan. Tiada dusta di antara kita, ada bukti videonya. Dan kalau kalian mau beli offline itu bisa juga, harganya gue ada ngobrol sama Mas Eko ya kalau nggak salah, itu 220.000. Weekday sama aja, cuma dia kalau di weekend nih, khusus weekend untuk 5 kamar pertama dia 220, untuk 5 kamar kedua mungkin di 250, untuk 5 kamar terakhir itu di 300 khusus weekend. Gua nggak tahu kenapa, tapi aturannya seperti itu. Gue juga baru tahu ternyata ada yang weekend mahalnya seperti itu. Jadi by step, jadi dia nggak langsung semuanya dipukul rata 300. Dia 5 kamar pertama masih harga 220, 5 kamar kedua harganya 2,5, 5 kamar ketiga harganya 300. Jadi kurang lebih seperti itu ya, karena memang total kamarnya cuma 15 kamar. Dan nanti jadi total, dan kalian juga pasti udah lihat ya, gua ada videoin kurang lebih gambaran suasana homestay-nya, dan di homestay ini juga ada tempat makan. Oke, kelebihannya ya. Kelebihannya, kamarnya untuk hitungan budget minim besar. Mungkin kalau dari 1, 2, 3, 4, 5 mungkin 6 meter kali 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 4 kali 6 atau 5 kali 6 ya, kurang lebih segitu. WC nya bersih, ada air panasnya ya, dan WC nya udah duduk, ada showernya juga, AC nya dingin, dan di sini nih yang gue suka nih, colokannya banyak. Di sini ada 2 ya, di sini ada 1 ya. Ada TV, siarannya bersih banget, udah pakai box gitu, gue lupa namanya, TV box ya, pokoknya siarannya bersih. WiFi ada, bantal dikasih 3, 4 malah sama yang kecil ini. Bed cover pasti ada lah, karena kan dingin pasti. Dan ada lemari untuk bisa ngeliat, kalian bisa ngaca gitu sebelum jalan-jalan, misalnya mau ke Pasar Hongkong untuk foto-foto, kalian bisa lihat di sini ya kan, sebelum ya lumayan. Dan ini yang mantep nih, ada air panas, dingin, dan air standar. Airnya full ini, kalau habis tinggal komplain diganti yang baru. Mantep kan? Harga 210. Lokasi juga memang nggak yang strategis banget, tapi dari sini ke Pasar Hongkong kalau naik GrabCar paling mahal 20.000.
Gua ada nunjukin videonya. Jadi menurut dan dekat juga, paling 2,9 km aja. Menurut gua worth it sih. Kekurangannya, oke, kekurangannya langsung aja ya. Oh ya, kelebihannya satu lagi, ini bisa buat 5 orang. 5 orang tarik, tapi ada artiannya. Artiannya 2 orang biasa, dewasa, dan 3 anak kecil sebelum umur 12 itu boleh. Pokoknya selama anak kecil itu di bawah 12 tahun itu sangat boleh ya. Yang nggak boleh itu anak yang sudah remaja, nanti dia kena cas kalau nggak salah 70 ribu satu orang. Gua ada ngobrol sama Mas Eko, kalian bisa flashback video gua lagi ngobrol biar lebih jelas lagi. Untuk nomor teleponnya pasti ada di video 5 detik di bagian atas, kalian cek aja. Nah, kekurangannya menurut gue ya, kekurangannya di sini peraturannya banyak. Salah satunya kalau merokok didenda 1 juta, ya kan? Dan ini ada peraturan yang harus kalian taati, ya. Apalagi ya? Udah kali ya. Itu aja kali ya. Dan mungkin masuk gang sedikit ya. Parkir mobil mungkin cuma bisa 5 sampai 6 mobil, nggak yang terlalu luas. Tapi kalau untuk motor enak, bisa di depan kamar kalian. Itu kelebihan juga ya. Dan kelebihan satu lagi nih, di sini ada kantin yang kalian nggak usah pusing. Nanti fotonya ada di bagian sampingnya. Nah, kalian nggak usah pusing, ya kan? Jadi menurut gua ini rekomen banget buat kalian yang mau nginep di daerah Singkawang yang lagi bingung, nginep di sini aja ya. Mungkin gua rasa udah dulu ya, cukup video kali ini ya. Gue pengen mandi dulu karena pengen dijemput oleh taksi menuju ke Pontianak. Lalu nanti dari Pontianak gue terbang menuju Jakarta. Dan kita lanjut video di Jawa lagi. Tapi sebelum video Jawa itu nanti ada video pengalaman gue naik pesawat, video hotel di Pontianak, video video cara naik kereta menuju ke stasiun Duri atau stasiun dalam kota. Pokoknya setelah video itu nanti baru kita lanjut ke video Jawa. Dan memang di video Kalimantan ini gue aji mumpung. Memang bukan rencana sekali untuk membuat video ini karena memang ada kegiatan. Kenapa kita nggak sekalian bikin video gitu guys. Yaudah guys ya. Oke guys, mungkin cukup dulu video gue. Ingat ya, nomor kontaknya 5 detik di bagian atas, kalian cek aja. Thank you ya udah nonton video ini dari awal sampai habis. Ingat selalu dukung gue dengan cara subscribe videonya, like kalau suka, video dislike kalau nggak suka, dan super thanks-nya jangan lupa. Karena sekali lagi kendala gue bikin vlog ini selama ini agak jarang-jarang itu karena kendala biaya. Jadi gue harus ngumpulin duit lagi untuk biaya untuk ngevlog, karena ngevlog itu nggak gratis guys. Gue nyewa hotel pasti bayar, ya kan? Oke guys, sampai ketemu di next video. Salam dari Pontianak, salam traveling budget ini. Thank you.